Bahasa Indonesia dengan saya Latifah Madanilah, Saukani, Lisha Hasana, Fatianul Astia, Radiatul Hasanah, Nur Anida, Walidah Fitri, Gita Khairunisa, Mas Taida, Muhammad Nurul Ihsan, ingin mempresentasikan materi dengan judul Bahasa Indonesia berkedudukan sebagai bahasa nasional dan bahasa negara. Bahasa nasional ialah bahasa Indonesia yang diikrarkan dalam Sumpah Pemuda pada tanggal 28 September 1928 dan terdapat dalam Undang-Undang Dasar 1945 dalam Bab 4 Pasal 36 serta dirumuskan dalam Kongres Bahasa Indonesia di Medan pada tahun 1954. Pada tanggal 18 Agustus 1945, bahasa nasional atau bahasa Indonesia diresmikan menjadi bahasa negara Republik Indonesia. Halo, pendapat saya sebagai bahasa resmi negara, bahasa Indonesia digunakan untuk berbagai keperluan kenegaraan, baik lisan maupun tulisan, seperti pidato kenegaraan, dokumen resmi negara, dan sidang yang bersifat kenegaraan. Semua itu dilakukan dengan menggunakan bahasa Indonesia sebagai bahasa pengantarnya. Di dalam kedudukannya sebagai bahasa nasional, bahasa Indonesia berfungsi sebagai satu lambang kebanggaan nasional. Sebagai lambang kebanggaan nasional, bahasa Indonesia memancarkan nilai-nilai sosial budaya luhur bangsa Indonesia. Dengan keluhurannya yang dicerminkan bangsa Indonesia, kita harus bangga menjunjung dan mempertahankannya. lambang identitas nasional. Sebagai lambang identitas nasional, bahasa Indonesia merupakan lambang bangsa Indonesia. Berarti bahasa Indonesia akan dapat mengetahui identitas seseorang, yaitu sifat, tingkah laku, dan watak sebagai bangsa Indonesia. Kita harus menjaganya, jangan sampai ciri kepribadian kita tidak tercermin di dalamnya. Sebagai alat pemersatu berbagai suku bangsa, beragam latar belakang sosial dan budaya dan berbeda-beda bahasa dapat menyatu dan bersatu dengan kebangsaan, cita-cita, dan rasa nasib yang sama. Dengan bahasa Indonesia, bangsa Indonesia merasa aman dan serasi hidupnya karena mereka tidak merasa bersaing dan tidak merasa lagi dijajah oleh masyarakat suku lain. Dengan adanya pernyataan dalam menggunakan bahasa Indonesia, identitas suku dan nilai-nilai sosial budaya dapat tercermin dalam bahasa daerah masing-masing. 4. Alat perhubungan antar daerah dan antar budaya. Dengan bahasa Indonesia, seseorang dapat saling bersentuhan dengan segala aspek kehidupan. Bagi pemerintah, segala kebijakan dan strategi pembangunan ideologi politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan yang diinformasikan kepada warga. 2. Dalam kedudukannya sebagai bahasa negara, bahasa Indonesia berfungsi sebagai satu bahasa resmi negara. Digunakannya bahasa Indonesia dalam naskah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia tahun 1945. Mulai saat itu, bahasa Indonesia digunakan dalam segala upacara, peristiwa, serta kegiatan kenegaraan. 2. Sebagai bahasa pengantar di dalam dunia pendidikan, karena untuk memperlancar kegiatan belajar mengajar pada anak TK sampai dengan perguruan tinggi. Materi pelajaran yang berbentuk media cetak hendaknya juga berbahasa Indonesia. Hal ini dapat dilakukan dengan menerjemahkan buku yang berbahasa Indonesia. Bahasa sebagai alat pengembang kebudayaan nasional dalam menyebarluaskan ilmu dan teknologi modern agar jangkauan pemakaiannya lebih luas. Penyebaran ilmu dan teknologi melalui buku-buku, majalah-majalah ilmiah, dan lain-lain hendaknya menggunakan bahasa Indonesia. Pelaksanaan ini mempunyai hubungan timbal balik dengan fungsinya sebagai bahasa Indonesia. Ilmu yang dirintis lewat lembaga-lembaga pendidikan, khususnya di perguruan tinggi. Bahasa sebagai alat perhubungan tingkat nasional. Sehubungan dengan itu, hendaknya diadakan penyeragaman sistem administrasi dan mutu media massa. Tujuan penyeragaman dan peningkatan mutu tersebut
agar isi atau pesan yang disampaikan dapat dengan cepat dan dapat diterima oleh masyarakat. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada salah kata dan penyebutan. Wassalamualaikum